Kiprah Jati. Lampu kosong. Satukan hati, cinta tanpa henti. Satukan rasa untuk bersama. Sing-singkan lengan membangun masa depan. Jangan biarkan bumi dalam kehancuran. La 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 la. Mari menanam, hijaukan dunia. Mari menabur, birukan samudra. Laut membentang, sungai mengalir kencang. Lestari alam, harmoni kehidupan. La 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 la. Terima kasih adik-adik dan para penonton Dama TV yang kami muliakan. Sudah barang tentu ucapan kita sejak dulu sama, sampai kapanpun semoga makhluk di jagat raya hidup damai dan sejahtera. Apapun hidup dan kehidupannya, termasuk sekecil apapun sel satu misalnya. Inilah niat kita. Oleh karena itu mungkin para penonton Dama TV yang kami muliakan, situasi sekarang agak lain dari minggu-minggu yang sudah. Kelihatannya memang semuanya akan bangkit dari wilayah timur ini. Karena kebetulan sekarang kita berada di dalam salah satu museum nasional yang berada di Jawa Timur, tempatnya di Kota Malang. Museum ini adalah Museum Brawijaya. Dan hari ini kita patut bersyukur kepada Kodam Brawijaya karena mulai saat ini kelihatannya akan bekerja sama dengan para seniman-seniman. Dan hari ini sangat istimewa. Yang paling tergiur adalah saya karena saya penggemar lukisan karya-karya para seniman. Tetapi hari ini para penonton, seniman yang hadir lukis-lukis diri bukan sembarang seniman. Salah satunya ini yang dikoordinar oleh bapak-bapak dari Malang Suko ini, yang dikoordinar oleh Pak Sudipyo, itu ketuanya. Beliau tepuk tangan dulu ya. Nah, yang kedua, ini nanti akan ada yaitu seorang pelukis kaki yang tadi siang, yang ke beberapa hari yang lalu juga disiarkan lewat beberapa televisi. Beliau ada di sebelah sini, dari Jawa Timur juga. Lalu kedua, ada tamu. Beliau adalah Bapak Benyamin dari Singapura. Beliau adalah pelukis yang menggunakan nun sewu, menggunakan mulutnya untuk melukis. Dan karya ini sudah dinikmati oleh dunia dari dua-duanya beliau. Di samping rekan-rekan kita yang secara otodidak. Dan sudah barang tentu kita mesti harus berterima kasih hari ini pada Museum Brawijaya, di mana hari ini diwakili oleh beliau adalah Kolonel Arhanud Pak Didi Siswandi Susbintal Dam 5 Brawijaya. Matur nuwun Pak Didi, senang sekali saya hari ini karena kesenangan saya itu kalau melihat lukisan. Tidak punya duit tidak apa-apa, tapi siapa orang yang melihat wajah ini tidak begitu menarik, seakan-akan kita hadir dalam suatu tempat yang begitu indah. Ini karya seniman. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan,
Dipersilakan beliau-beliau ini akan dimulai dari Pak Didik dulu sampai punya inisiatif seperti ini, Pak. Sebenarnya dari dalam itu yang kaitannya dengan pembinaan mental itu bagaimana, Pak? Kami persilakan, monggo. Baik, salam damai dan sejahtera untuk semua pemirsa, baik di rumah maupun di Museum Brawijaya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih, saya mendapat kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, pertanyaan Pak Jati tadi, saya ingin menjelaskan bahwa saya adalah Kepala Pembinaan Mental Kodam 5 Brawijaya yang memiliki tugas pokok dan fungsi membina mental para prajurit, PNS dan keluarganya agar memiliki mental juang yang tangguh dalam pelaksanaan tugas pokok mendukung tugas Kodam 5 Brawijaya. Kaitannya dengan museum ini, Museum Brawijaya ini adalah salah satu fungsi saya. Di samping pembinaan mental, saya memiliki fungsi kesejarahan. Di dalam fungsi kesejarahan, di situ saya harus menyelenggarakan pembinaan, perawatan museum yang kaitannya bisa juga untuk kepentingan militer, dinas militer, bisa juga untuk kepentingan masyarakat dalam rangka ikut membentuk karakter bangsa. Ya, terima kasih. Sekarang kita ke lukis. Monggo kami persilakan Pak Naryo, monggo. Silakan menyampaikan kira-kira kok sampai ini menyawakili Pak Benyamin dari Singapura tertarik dengan rekan-rekan di Malang ini, hubungan batin apa kira-kira? Iya. Terima kasih. Salam untuk semuanya. Pertama-tama saya ucapkan juga terima kasih kepada Dama TV yang sudah begitu canggihnya untuk meliput kegiatan kami, dan kami atas nama komunitas Malang Suko sangat berterima kasih juga kepada pihak museum, terutama pada bapak-bapak pengurus harian yang ada di sini yang setiap hari kami ganggu terus sehingga terwujud kerjasama yang sangat bagus sekali dan sangat mendukung kami. Dan kami dari teman-teman seniman ini merasa ada dinaungi saat ini, karena selama ini memang kami tidak mempunyai induk. Nah, kemudian setelah kami berhubungan dengan museum, kami merasa dibantu banyak, yang artinya komunitas kami ini mendapatkan tempat yang sangat layak ini untuk dikembangkan gitu. Kemudian saya lanjutkan untuk teman kita yang dari Singapura, kemudian melukis dengan mulut. Itu beliaunya ya? Beliaunya ada di belakang dan sedang demonstrasi. Beliau ini datang dari jauh, itu memenuhi panggilan dari komunitas kami yang disampaikan oleh Pak Sadikin, kemudian disambut dengan baik karena mereka Pak Benyamin Tan ini juga seorang pelukis yang ingin membesarkan semua komunitas lukisan, pelukis-pelukis. Dan Pak Benyamin Tan, ini sudah melalang buana sampai di luar negeri. Terakhir kolaborasi dengan semua seniman yang bergabung di AFA. Pak Sadikin juga bergabung di AFA. Itu mereka ada di mengadakan kayak workshop begitu di Singapura, dan kemudian dalam waktu dekat beliau juga diundang ke Swiss untuk mendemonstrasikan kelebihannya di sana. Di samping itu beliau juga aktif untuk melukis, dan sampai sekarang saya tadi sudah tanya banyak tidak koleksinya selalu terjual habis. Waduh ya. Terima kasih Pak Naryo. Sekarang ke Pak Dibyo nih. Pak Dibyo punya semangat yang menggebu-gebu tentang supaya seniman Malang, khususnya dimulai dari rekan-rekan seniman lukis. Ini motivasi apa Pak
tangkapan apa dalam Pak Dipyo dan kawan-kawan di Malang Suko ini tentang perspektif masa yang akan datang kok sampai seperti ini? Terima kasih. Pertama-tama saya sampaikan ucapan terima kasih kepada Dama TV yang menyelenggarakan acara pada sore hari ini. Juga saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ketut, Pak Letkol Ketut, kemudian Ibu Mayor Dwi, Pak Kapten Rudi, Pak Kapten Purwadi, ini sangat membantu saya dalam rangka pelaksanaan di museum, khususnya Bapak Kolonel Didik. Tepuk tangan untuk beliau. Luar biasa. Juga saya sampaikan terima kasih kepada teman-teman, rekan-rekan dari Malang Suko, bahwasanya acara pada sore hari ini adalah suatu momen yang sangat bagus sekali, sangat indah. Nah, apa yang telah disampaikan oleh Pak Jati tadi, saya sangat tergugah bahwasanya di Malang, nyusul Pak Jati, itu adalah tempatnya para seniman. Kalau kita lihat di Jakarta itu seniman-seniman banyak yang berasal dari kota Malang. Namun demikian, mengapa kota Malang para seniman tidak bisa berkembang? Nah, ini adalah ada satu faktor yang perlu kita gali. Adapun ketertarikan saya dalam hal seni lukis, khususnya para seniman, tergagas itu ketika di Malang ada keluhan-keluhan para seniman. Malang Suko sendiri ini mempunyai suatu misi yang intinya adalah bahwa setiap peserta anggota itu siapapun boleh masuk, tidak membatasi golongan, status dan sebagainya, mulai dari dosen, guru, mahasiswa, SMA, SMP, bahkan beliau-beliau yang tidak mempunyai tempat untuk bekerja. Sehingga Malang Suko ini saya berharap nanti dari pihak pemerintah tentu saja memperhatikan apa yang disampaikan oleh Pak Naryo tadi, benar sekali. Kita sangat membutuhkan tempat dan kebetulan Bapak Kolonel Didi ini welcome sekali dalam rangka membentuk suatu pasar seni, Pak Jati. Nanti insya Allah di sini akan dibuat pasar seni. Iya, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan Pak Didi tadi itu, kelihatannya Kodam 5 Brawijaya melakukan apa yang dulu pernah dilakukan leluhur. Apa itu? Ngeluruk tanpa bolo, menang tanpa perang. Nah, gitu Pak Didi. Oleh karena itu, kita yakin bahwa Sabta Marga ternyata masih tertanam di dalam jiwa TNI kita. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, kita nanti akan si pelaku, seorang tokoh yang biasa melukis dengan kakinya. Begitu hebatnya beliau. Tetapi jangan kemana-mana, tetap aja masih di depan Dama TV dengan semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Untungnya apa menyinggung kapasitas jika hanya
Tak senggek-senggek gak kenek-kenek bareng wis kenek tiba teke tak senggol-senggol terus bendol bareng kesenggol tiba bendol tak gayo-gayo gak toto-toto bareng kegayo tiba geduk. Para penonton Dama TV yang terhormat, berbahagialah bagi semua titah yang kebetulan, saya bilang yang kebetulan, jasmani kita dalam kondisi yang jangkep. Tetapi banyak orang yang sudah dikaruniai keistimewaan itu, tapi tidak menggunakan keistimewaannya. Hidupnya hanya kelontang-kelantung, kesana kemari, 1000 merpati di angkasa selalu dikejar-kejar, tapi kadang-kadang satu di tangan tidak segera ditangkap. Ini ada suatu pelajaran yang harus ditiru. Beliau itu adalah Bapak Sadikin Park. Beliau namanya seperti itu, nuwun sewu. Beliau tanpa tangan, hanya mempunyai 2 kaki. Tapi semangatnya seperti 1000 manusia yang lumpuh, yang tidak mempunyai spirit yang kuat. Wah. Kami pengen cerita kita semuanya, sampai Mas Sadikin ini berprestasi sedemikian hebat itu biar didengarkan oleh anak-anak negeri ini, Mas. Monggo, kami persilakan. Terima kasih Pak Gati, terima kasih para pemirsa, salam damai. Salam damai. Sebetulnya kalau saya pribadi itu tidak mempunyai perasaan yang lebih. Hanya orang aja yang mungkin mengatakan beberapa yang mempunyai kelebihan. Tapi yang jelas bahwa saya pribadi orang yang suka tidak menyerah. Pantang menyerah, tidak pernah putus asa, dan selalu berusaha untuk meraih satu kesuksesan. Itu yang saya punya. Jadi saya mungkin lebih tepat kalau mau dikatakan salah satu orang yang mempunyai jiwa untuk tidak putus asa daripada saya orang yang mempunyai suatu kelebihan di bawah kekurangan. Nah, di sini saya tergabung di dalam suatu Malang Suko Art, di mana Malang Suko Art adalah salah satu asosiasi atau organisasi yang menyangkut masalah kesenimanan di seluruh Malang Raya. Di situ saya tertarik sekali karena memang saya melihat beberapa rekanan yang kategorinya itu seniman, tapi beliau masih menangis di dalam kesenimanannya. Nah, di sini sebagai suri toladan atau apa yang dikatakan, yang jelas saya ingin membangkitkan secara nurani saya untuk teman-teman yang mungkin belum beruntung dalam kategori sukses. Saya beserta teman saya Binyamin tergabung dalam satu asosiasi pelukis mulut dan kaki. Mungkin kalau bahasa Maduranya adalah Association of Mouth and Foot Painting Artists. Bahasa Maduranya begitu. Nah, di sini memang asosiasi itu sendiri menaungi anggota itu dengan kesejahteraan yang sangat amat cukup untuk kehidupan di Indonesia. Saya mencoba sama rekan-rekan saya ini bahwa Malang Suko kelak bisa menaungi anggotanya ini dengan kesejahteraan yang cukup lumayan untuk kehidupan pribadi maupun keluarganya. Seperti yang saya terjun di asosiasi pelukis mulut dan kaki. Sebagai contoh, saya ditanggung oleh AMFA itu dengan mungkin nilai Swiss franc. Jadi kita sudah ada beasiswa, bahkan untuk ke luar negeri pun kita sudah dibiayai, mulai dari transportasi, uang saku, hotel, dan sebagainya. Jadi inilah yang kita tularkan semangat pertama kepada teman-teman untuk seniman di Malang Raya ini, dan barangkali juga untuk asosiasi kami bisa memberikan suatu kesejahteraan yang lebih dengan kerjasama yang menyangkut
pemerintahan, mungkin termasuk yang dibantu oleh Museum Brawijaya saat ini. Dan harapan saya dalam suatu ketika nanti masyarakat Indonesia tidak mencibirkan seniman, dan seperti contoh yang saya lakukan sendiri dengan keterbatasan saya yang ada, mungkin orang tidak melihat kekurangan saya, orang lebih melihat kelebihan saya. Nah, di sini juga Malang Suko agar demikian tujuannya, bahwa tidak melihat kekurangan Malang Suko, tapi melihat kelebihan dari Malang Suko. Terima kasih. Terima kasih. Ini hanya sekedar untuk kita yang kebetulan masih dikaruniai pikiran. Pikiran aja dulu. Kalau kami dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau tadi itu, sebenarnya Tuhan pada waktu memberi kemurahan kepada kita, tergantung kepada kita, ngerti pandak posisi beliau. Beliau di kitab suci apapun mengatakan ada di dalam diri kita. Ucapkanlah permohonanmu kepadaku, huruf besar, yang hanya bisa diterima oleh urat nadimu, sebab aku ndak jauh dari urat lehermu. Beliau dalam bahasa apapun mengerti. Beliau sudah membuktikan sendiri. Tanpa sarana seperti kita, tetapi Tuhan Maha Adil. Dengan seperangkat yang dinamakan simpul-simpul sarafnya, sebagai pancaran sinar yang menangkap beliau, menggetar di dalam tubuhnya. Kalau entoh tangannya tidak bisa bergerak, kakinya masih bisa berbuat. Kadang-kadang kita memakai bahasa Malangan. Orang hidup sulit cari makan, malu. Kadal iso mangan, mosok wong gak iso mangan. Harus seperti itu, berani untuk menentang semua apa kebodohan dalam tubuh kita. Terima kasih Pak Solihin. Ya, manis sekali. Ini banyak yang hadir di sini, tokoh-tokoh. Ini ada dari lulusan ASI Jogja kalau tidak. Saya pengen komentarnya juga, Nun Sewu. Pengen komentar tentang tadi setelah mendengarkan ini. Kalau tidak salah ini juga dosen Unibro dari ASI. Matur nuwun Pak Jadi. Salam budaya. Nama? Nama saya Soekarno. Panggilan saya Ale. Saya lulusan ISI Jogja tahun 2008, lulusan 2008. Kalau melihat skill para seniman-seniman di Malang ini dahsyat-dahsyat ya. Realisnya dahsyat-dahsyat. Saya hanya berharap Malang ini bisa bangkit dan bisa terdetek internasional. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit dan sudah dimulai Pak Didi. Intinya tadi itu Malang harus bangkit nasional dan internasional. Kenapa mesti tidak? Ingat sejarah pelukis di dunia ini. Dulu kita kenal yang namanya Raden Saleh. Wah, siapa yang tidak kenal Raden Saleh? Dan ternyata karya-karya seniman di Malang ini betul-betul sudah banyak yang mendunia. Hanya saja kadang-kadang seniman itu sok tidak ditulis gitu loh. Ya mungkin piye ya. Tapi tidak apa-apa. Seniman biasanya tidak punya pamrih. Leluhur kita membuat candi tidak ada. Ini buatan Tunggul Metung, tidak ada. Ini buatan Gajah Mada, tidak ada. Karena karya yang mulus, yang suci dan real adalah luapan hati yang tanpa skep dan tanpa skep apapun yang menghalang-halangi. Karena karya itu akan lebih nikmat kalau dinikmati oleh siapa saja. Nah, soal begitu. Ini tolong masih ada 1 menit, mungkin ada pendapat ini. Yang bapak-bapak ini, monggo siapa lagi nih? Tentang lukisan. Mas dari mana? Saya dari UM, monggo. Kami persilakan. Ada waktu 1 menit tentang harapannya. Terima kasih. Saya kebetulan masih mahasiswa Universitas Negeri Malang, jurusan Seni Rupa. Sekarang menginjak semester 8. Mungkin keadaan seperti ini atau kondisi seperti ini memang sudah sangat langka di Malang. Kalaupun kita ingin berpameran, harus pergi ke Batu dulu, baru ada tempat atau galeri untuk berpameran. Mungkin harapan saya untuk kedepannya, untuk teman-teman atau adik-adik tingkat saya, mungkin di Malang ini harusnya
ada galeri atau tempat untuk mempermudah teman-teman atau seniman-seniman untuk memamerkan atau berkarya seni. Terima kasih. Mudah-mudahan bapak-bapak yang ngatur tata ruang di Malang ini mendengarkan permohonan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan nanti itu di Malang itu sebagai kota pariwisata, sebagai kota pendidikan, sebagai kota budaya, semuanya orang masuk ke sini seperti masuk dalam ruang miniatur Republik Indonesia. Sebagaimana cita-cita Bung Karno, jadikanlah nasionalisme kita adalah taman sarinya internasionalisme. Nah, para penonton Dama TV yang kami muliakan, masih menarik bicara tentang karya lukis seniman-seniman Malang. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Rintik hujan basahi sekelilingmu, menetes butir-butir intan, memberi kesegaran, memberi ketenangan, menyajikan sejuta pesona di hidupku. Melati putih nan suci, sebarkan keharuman kasih. Setiap angin merdu berdendang dalam rindu, menggetarkan jiwaku, melatih putihku. Kau pancarkan kedamaian bersama indah, biarkan abadi putihmu untuk hatiku. Untuk kini, nanti, dan selamanya, demi untuk kedamaian, reformasi harus ditegakkan. Anak cucu butuh ketenangan. Jangan warisi dengan beban. Kisah duka cukup sampai di sini. Setan-setan menyingkirlah, pergi. Perjuangan. Sedikit tentang karya seni lukis. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sudah berumah tangga, kalau di dalam ruang sama sekali tidak ada lukisan, keliru. Carilah lukisan yang tepat. Karena dengan lukisan itu bahasa yang tak terhapus. Dengan gambar yang mati tidak bergerak. Tapi keluarga itu bisa melihat, mengkhayal dan menggambarkan. Secara tidak langsung, keluarga kan dididik oleh apa yang kita pasang di dalam rumah kita masing-masing. Dalam rumah kita ada merah putih, ada Garuda Pancasila, ada gambarnya pahlawan,
anak cucu kita akan menjadi warga bangsa yang baik. Tetapi sebaliknya, makan di Indonesia, minum di Indonesia, golek duit nang Indonesia, masang Garuda saja tidak mau. Itu kan sudah keterlaluan gitu loh. Ya. Paling tidak gambarlah ini karya anak-anak negeri ini yang begitu indah. Andai kata saya kolong melerat tak borong kabeh, biar berkarya, biar dilihat bahwa inilah bangsa yang besar begitu. Karena beliau waktu melukis dengan penuh curahan hati yang maksimal untuk kita, tidak untuk dirinya. Kalau tidak percaya dekat kepada mereka. Nah, kita pengen suara hati para pelukis-pelukis yang kebetulan sekarang pada pameran di sini. Iya, pada pameran di sini, monggo, ndak ketang seperempat menit atau 1 menit, luapan apa dan namanya sekaligus tidak disayang kalau tidak kenal. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Buang Haryono, ya. Profesi guru. Ya. Melukis adalah bagian daripada jiwa kita untuk mengekspresikan apa yang kita alami atau pengalaman kita ke dalam sebuah bidang kanvas. Harapan kami pemerintah memfasilitasi di mana Malang itu tidak hanya terkenal sebagai kota pelajar atau kota pendidikan, tapi juga terkenal juga sebagai kota budaya yang selama ini kurang terfasilitasi. Saya kira seperti itu. Iya, kota budaya, betul. Monggo Mas, namanya siapa? Terima kasih, nama saya Yus Yasman. Melihat apa yang telah kita bicarakan tadi, satu masalah aset. Secara mikro kita lihat, di Malang punya aset seniman, terutama perupa Malang. Secara makro, banyak seniman yang bermunculan di kota besar, berasal dari Malang. Nah di sini kurang jelinya pemerintah daerah memperhatikan para seniman. Yang kita rekam cuma ada 2. Satu, bisa enggak kira-kira Pemda memberikan satu tempat seperti pasar seni, yang kalau kata kecil seperti kota kecilnya bisa, malah nggak bisa. Itu satu. Kedua, pemberdayaan seniman itu sendiri. Itu aja Pak, terima kasih. Ya, terima kasih, monggo. Ini yang suara pameran Mas Ayu Mas, monggo Mas. Sidik-sidik tapi mentes semua. Berdiri Mas, berdiri. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fuad dari Seniman Malang juga. Ya cuma satu kata aja. Semoga Malang Suko Art lebih maju lagi dari yang ini lagi, lebih maju lagi dan bangkit lagi. Semangat Malang Suko Art. Terima kasih, Mas, monggo Mas. Terima kasih. Nama saya Gunawan, seorang seniman. Adanya seni adalah atau budaya seniman adalah sastra yang berjalan, menerjemahkan, mengejawantahkan kehidupan sekarang, kini dan akan datang. Untuk itu apresiasilah pemerintah, apresiasilah kami, wadailah kami, karena kami sastra berjalan yang menerjemahkan kehidupan sekarang, kini dan akan datang. Mudah-mudahan dengan adanya seniman, semua lini kehidupan terjawabkan, terrealisasikan dan nyata. Terima kasih secara singkat. Terima kasih. Monggo Mas, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi semuanya. Nama saya Pir, salah seorang perupa dari Batu juga. Tapi saya di sini juga berkecimpung di Malang Suko Art. Saya berkecimpung dari awal sebelum Malang Suko, dari dari APM Malang sehingga berkelanjutan sampai Malang Suko. Harapan saya pada pameran kali ini adalah semoga bisa berkelanjutan dengan baik, bisa diberi tempat untuk acara pasar seninya. Jadi saya mengharapkan itu, karena dengan adanya pasar seni di Malang, segala sesuatunya akan bisa. Yang pertama untuk rekan-rekan dari Malang Suko juga, jadi adalah istilahnya sebuah wadah di pasar seni Minggu, karena di Museum Brawijaya ini berhadapan langsung dengan pasar Minggu pagi. Jadi saya mengharapkan dengan sangat agar pasar seni bisa diselenggarakan di Museum Brawijaya. Itu aja yang dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Masih ada ibu-ibu yang pelukis? Ada? Jadi pelukis? Ye. Kalau tidak kami mau ye. Pelukis sih. Oh, monggo, kami persilakan. Pelukis ye. Waduh. Monggo, tidak menduga sama Terima sekali. kasih. Mudah-mudahan dengan apresiasi yang dilaksanakan di Museum Brawijaya ini, kita membawa dampak yang positif, khususnya Bintal Dam 5 Brawijaya, kebetulan dijabat oleh Bapak Kolonel Didi Siswandi. Beliaunya sangat welcome sekali dengan adanya seni yang dilaksanakan di Museum Brawijaya. Mudah-mudahan ke depannya seni ini akan membawa nama museum ini baik secara nasional maupun secara internasional. Itu harapan dan kerjasama kami, Bapak Kolonel Didik Siswandi, kepada anggota Museum Brawijaya khususnya. Terima kasih. Terima kasih. Ini ngomong-ngomong Pak Ketut ya, karyanya mana Pak? Gambar tank apa gambar bedil Pak ini Pak? Udah ada ya. Ya. Khawunda natir. Jadi kebiasaan tuh biasanya yang saya pikir kalau tentara itu mesti gambar tank, kan belum tentu Pak ya. Mungkin gambar seorang yang cantik gitu. Karena memang seni itu tidak mengenal militer, tidak mengenal petani, tidak mengenal, yang ada adalah suatu karya keindahan. Dan bahkan Yang Maha Kuasa sebelum menciptakan bercorak ragam kehidupan yang ditangkap oleh para ilmuwan sebagai disiplin ilmu, pertama kali Yang Maha Kuasa itu menciptakan karya seni dulu. Karena inilah nanti untuk mengukur peradaban manusia. Lihat indahnya burung merak, lihat indahnya burung cendrawasih. Dengarkan suaranya burung yang berkicau. Dengarkan suaranya gemericik air yang demikian jernih dan indah. Itulah seni karya agung Sang Maha Pencipta. Dan kita tinggal melaksanakan. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, masih kita bedah terus karena masih menarik. Jangan kemana-mana, masih dalam semangat Kiprah Jati. Ya. Namaku Bintu, rumah real estate, mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif,
Toko papan atas skalanya asik. Wajahku ganteng, banyak simpanan, sekali lirik oke sajalah. Bisnisku menjagal, jagal apa saja, yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah karena aku yang penting asik, sekali lagi asik. Terima kasih. Para hadirin sekalian, di samping tadi kerjasama dengan Singapura, ini teman-teman seniman juga special guest from United States sekarang lagi menyaksikan. Ya, I hope good luck with your travel in my country. Dan ini ada salah seorang ahli dalam, sudah barang tentu, disiplin ilmu tentang art, tentang seni lukis dan sebagainya. Beliau akan menyampaikan karena begitu tertarik atas pameran hari ini. Monggo, sekaligus nama Bu biar dikenal, biar disayang oleh mereka. Monggo kami persilakan dari Universitas Malang Negeri. Berdiri Bu, non sewu. Saya Ibu Feni Robin, SPD MSN dari Universitas Negeri Malang, jurusan Seni dan Desain. Pada hari ini juga sebenarnya saya sudah harusnya datang pada pembukaan, tetapi satu dan lain hal harus berada di luar daerah, sehingga sangat disayangkan saya tidak bergabung dengan teman-teman. Sebenarnya pun kami juga tergabung di dalam komunitas Malang Suko, dan kami sama-sama lahir bersama, maksudnya seperti itu. Dan memang komunitas ini sangat heterogen, di mana di sana juga mahasiswa kami menjadi anggota di dalamnya. Dan sesuatu yang luar biasa yang bisa saya appreciate pada saat ini yaitu Kodam 5 Brawijaya yang memberi peluang atau tempat atau kepedulian kepada teman-teman seniman, khususnya pada saat ini dari komunitas Malang Suko. Artinya bukan sampai di sini, tapi juga bisa mewadai, memberi kesempatan tempat dan perhatian-perhatian untuk teman-teman yang lain, karena begitu banyak komunitas. Tetapi dengan jelas harus ada eksistensi produktif. Jadi seniman itu produktif, artinya ada karya, dan karya ini memang benar-benar bisa mewakili Malang sebagai kota budaya. Seperti itu, dan pariwisata khususnya. Dan terima kasih untuk Kodam 5 Brawijaya. Terima kasih. Kalau yang bicara ahlinya itu memang urut dan enak ya, karena ya ahlinya dan gurunya gitu. Nah, tetapi dalam semua kehidupan itu pasti ada filosofisnya. Filosofis itu kalau bisa ditangkap secara umum, artinya umum itu ya publik, masyarakat. Kita ingin mendengarkan, meskipun sedikit ini tidak pernah pisah dari kita. Dengan ini kira-kira di benak hati Ki Indarwanto sebagai pengamat publik bagaimana? Rahayu. Rahayu. Dama TV dan pemirsa, ketika kita bicara seni, maka ada satu benang merah yang harus ditarik secara filosofi. Karena kita berbicara di tengah keluarga besar, Kodam 5 Brawijaya, museum nasional, kebanggaan kita, anak-anak bangsa dan anak seluruh dunia ini yang ada di Malang, maka ada satu kesamaan mendasar. Dan kesamaan mendasar ini tidak saja dimiliki oleh prajurit pejuang, tetapi juga dimiliki oleh para seniman, dan kita semua, pemerhati seni, bahkan orang yang sekedar berlalu menikmati seni. Di sini ada filosofi kesabaran, Ki, yang ditorehkan dengan cantik, diukir dengan nilai religiusitas yang sangat tinggi dan piawai oleh Panglima Besar Sudirman. Dan itulah kesabaran. Dan tidak ada karya yang cantik yang bisa dinikmati kecuali didasarkan pada kesabaran. Karena kesabaran itu indah
Dan setiap melihat pemandangan yang dilukis oleh saudara kita Sadikin dan Benyamin, pasti harus dengan telaten dan sabar supaya tahu keindahan ciptaan itu sendiri. Anda pernah melihat wayang kulit, wayang Purwo? Itu kira-kira ada 230 bentuk fisik manusia yang menggambarkan. Ada raksasa, ada satria, ada macam-macam. Tetapi kalau marah, menakutkan Dewata dan Arcabada, hanya dua. Orang yang paling sabar disimbolkan sebagai Puntadewa, dan orang yang paling bijak disimbolkan sebagai Krishna. Gitu Pak Indarwanto ya. Jadi kesabaran Kodam 5 Brawijaya yang ngomong adik-adik itu memang harus angkat jempol. Nah ini Bapak-bapak, ada waktu 5 menit, monggo. Kesan-kesan terakhir, harapan apa, monggo, mulai dari sini aja terus ke sana, monggo. Dibagi 5 menit, dibagi bareng-bareng, monggo. Terima kasih Pak Jati. Saya melihat sejarah bahwa perkembangan seni sejak Raden Saleh hingga seni rupa modern itu pemerintah turun tangan langsung, sehingga harapan kami seperti itulah. Dengan demikian Malang bisa berkembang, Malang bisa menjadikan kota pendidikan, dan Malang menjadikan kota budaya. Terima kasih. Terima kasih. Monggo Pak Pur. Terima kasih Pak Jati. Kemudian tentunya terima kasih pada pemirsa dan Dama TV, terutama yang meliput acara kami yang sangat menurut kami sangat istimewa ini. Masa depan tetap kami akan minta kepada rekan-rekan para seniman untuk eksis berkarya, dan saya sendiri sebagai pengurusnya Malang Suko bersama-sama teman-teman ingin terus menggelar pameran maupun kolaborasi dengan seniman-seniman lain, dan agenda-agenda itu sudah kami susun dengan rapi. Dalam 1 tahun setidaknya kami akan muncul paling sedikit 6 kali, sehingga nama Malang Suko lebih dikenal oleh masyarakat banyak. Iya, terima kasih. Pak Sadikin, monggo. Pak Sadikin, kami persilakan. Terima kasih Pak Jati. Harapan saya sebagai anggota Malang Suko selalu eksis memberikan suatu kontribusi kepada pemerintah daerah agar seni dan budaya Malang Raya khususnya bisa terangkat kembali. Terima kasih. Terima kasih. Ini gongnya yang kagungan dalam. Monggo Pak Jati. Terima kasih Pak Jati. Kepada semua pemirsa, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua pihak yang sudah bekerja sama dengan Museum Brawijaya, saya ucapkan terima kasih. Khususnya kepada Malang Suko Art yang sudah berkenan menempati atau menggunakan Museum Brawijaya, saya ucapkan terima kasih. Saya ikut dibesarkan bersama-sama komunitas Malang Suko Art yang sudah melaksanakan kegiatan pameran atau bursa seni di Museum Brawijaya ini. Terima kasih semuanya, semoga-moga kerjasama ini dapat berlangsung, dapat berlanjut hingga ke depan. Terima kasih Pak Jati. Terima kasih. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, berbicara masalah TNI yang sekarang yang telah lama ini, kadang-kadang kita sok agak jauh dengan mereka. Karena apa? Jangan mau kita digosok-gosok oleh orang lain. Itu TNI kita. Siapa yang menyelamatkan negeri ini? Apa dengan tangan kosong? Apa dengan ketepel? Negara kita beribu-ribu pulau. Negara kita negara bahari lautan yang besar. Kita perlu itu. Oleh karena itu, sebelum hak asasi manusia lahir di New York sana, di PBB, di sini sudah lahir lebih dalam dari itu. Negeri ini adalah negeri kita. Gagalah seperti zaman Mojopahit. Rino wengi kang ira isra udiono, biar padang rembulaning Purnomo Sidi, ojo nganti wong liya iso melu nata kandang bubrah. Artinya negeri ini adalah negeri kita. Negeri ini adalah milik kita. Mari
lewat lukisan, lewat budaya, dan Kodam 5 Brawijaya sudah terbuka untuk kita kerjasama demi negara kita yang jaya. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sampai ketemu dalam semangat Kiprah Jati. Iya, terima kasih. Sekali aku duduk di batu di pinggir kali, pandanganku ke arah air, jernih sekali basahi batu ini. Oh, oh. Sesekali ada sesuatu mondar-mandir terbang di hadapanku. Dia hinggap lalu terbang lagi, seolah-olah ingin menyapaku. Para penonton Dama TV yang kami muliakan, sungguh terharu kami. Dalam waktu sekejap, para pelukis-pelukis menggoyangkan tangannya. Begitu lihai Mas Imam Rosi ini. Sekarang sudah jadi wajah saya. Saya tidak menduga sedemikian gantengnya seperti waktu saya umur 25 tahun yang lalu. Padahal sekarang sudah hampir 70. Ini dari Malang Suko. Terima kasih Mas, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mas. Aduh. Terima kasih. Terima kasih. Hinggap di ranting atau dedaunan di ayun-ayun angin kencang. Terbang kau sahabatku, capung-capung. Terbanglah terbang di sawahku, capung-capung. Terbanglah terbang di alamku, capung-capung. Terbanglah terbang oh sahabatku.